Halo, perkenalkan nama saya Benita Rafa Kerasautami, bisa dipanggil Rafa. Saya dari angkatan 19, Prodi Sastra Inggris dengan NIM 1942140995. Perkenalkan, nama saya Fanti Afreniola, NIM 18 14 24 009 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Halo, perkenalkan nama saya Stefania Starayomi, NIM 18 14 24 019 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Di sini ada saya Rafa dan juga teman-teman bergabung ada Kak Fanti dan Kak Fani. Di sini kami mau belajar nih dan sedikit bermain dengan simulator dari web tentang rumus kapasitansi kapasitor keping sejajar atau fase sejajar. Tapi sebelum kita mulai, saya di sini mau menjelaskan dulu. Oh ya, sebelum saya mohon maaf, saya belum bisa menunjukkan wajah saya karena di laptop ini kameranya rusak, jadi tidak bisa ditatik. Kamera internalnya rusak. Oke, sebelum kita mulai bermain-main dengan simulatornya, eh, kita harus tahu dulu nih, rumusnya apa sih rumus kapasitor, rumus kapasitasi kapasitor sejajar itu, kapasitor keping sejajar itu. Jadi, sebentar. Share dulu. Nih, aku ambil dari web rumushitung.com biar lebih cepat. Ini rumus awalnya itu adalah sebentar. Nih, kapasitas atau kapasitor dalam satuan Farad itu sama dengan Q per V. Q itu muatan listrik yang disimpan dalam satuan kolom, lalu V itu beda potensial dalam satuan volt. Lalu untuk kapasitas dari kapasitor sejajar atau pas dari itu rumusnya adalah lagi. Jadi untuk mencari V-nya kan rumusnya itu Q dikali D per A, itu luas penampang dan dikali permitivitas ruang hampa. Yang nilai yang sudah ditetapkan itu 8,85 kali 10 pangkat 12. Lalu temukanlah ujungnya kapasitas kapasitor sama dengan permitivitas ruang hampa dikali luas penampang masing-masing keping dan satuan meter kuadrat per D atau jarak antar keping. Ya. Nah, sekarang kita bisa main nih ke simulatornya. Kita mau coba dengan tegangan, luas penampang dan jarak antar penampang yang berbeda-beda, jarak antar keping yang berbeda-beda. Saya pertama mau coba dengan luas penampang yang berbeda-beda dulu. Tapi untuk jarak penampang tetap disamakan. Jadi yang pertama, ya untuk biar lebih validnya ini akan dimatikan dulu kapasitasnya biar nggak ketahuan langsung. Dan saya maaf juga belum bisa menunjukkan secara langsung hasil perhitungannya setelah saya menghitung. Nanti kalau sudah selesai saya akan kasih tunjukkan hasilnya. Jadi yang pertama itu kita pakai udah ya. Luasnya A-nya itu 400 meter, 400 mm kuadrat. Lalu untuk B-nya atau jarak antar penampangnya itu 2 mm. Ini satuannya tadi udah coba-coba main kan. Sekarang belum semuanya ini satu yang Pico Column, Pico Joule, Alenter Pico Farad juga, jadi mungkin akan sedikit berbeda komanya. Tapi kurang lebih sama. Jadi kita masukkan ke rumus tadi, C sama dengan IO, IO. Permitivitas ruang hampa dikali luas penampang per jarak antar keping. Jadi kita masukkan. Kita masukkan memasukkan permitivitas ruang HP-nya 8,85 dikali 10 pangkat 12 lalu dikalikan 4 kali 10 pangkat 4 ya, karena kan tadi 400 mm kuadrat, kita udah ke meter kuadrat, jadi 4 kali 10 pangkat 4 lalu per 2 dikali 10 pangkat 3 ya, tadi 2,5 mm diubah ke meter, hasilnya 17,7.
17,7 dikali 10 pangkat 13 farad. Kalau misalnya kita cek, benar enggak ya? Iya, 1,7 picofarad. Lalu kita cek ya. Ini, kita coba. Ini pertama ya. Benar kan ya? 8,85 dikali 10 pangkat 16 yang kita ditaruh. Lalu kita masukkan 4 kali 10 pangkat 4 dari 400 meter milimeter kuadrat tadi diubah ke meter kuadrat. Lalu duanya, lalu kita coret-coret, kita bagikan, kita habiskan, lalu kita kali-kali dan hasilnya 17,7 kali 10 pangkat 13 farad atau tadi, sorry. 1,77 picofarad. Lalu coba yang kedua dengan masih dengan apa namanya? Masih dengan lagi dengan jarak antar kepiting yang sama, yaitu 2 mm atau 2 kali 10 pangkat 3 meter, tapi dengan luas yang berbeda. Jadi kita ubah ke 100, itu yang besar ya. Oke. Jadi 120 mm kuadrat, masukkan rumus yang sama, C sama dengan permutativitas ruang hampa dikali luas penampang per jarak antar keping atau D, 8,85 dikali 10 pangkat 15, lalu dikalikan 12 kali 10 pangkat 5 dari 120 mm kuadrat dijadikan 120, diubah ke meter kuadrat, lalu per 2 kali 10 pangkat 3 karena sama itu dia seperti yang pertama jarak antar kepingnya. Hasilnya yang saya temukan adalah 53,1 kali 10 pangkat 14 farad atau 0,53 picofarad. Sudah benar ya, 53,1 kali 10 pangkat 14 farad. Lalu kita coba jika sekarang kita gantian, kita samakan untuk luas penampangnya, tapi kita bedakan jarak antar kepingnya ya. Jadi bentar. Kita ambil paling besar kita di luasnya paling besar 4, sorry, maaf, teman-teman dulu. Lalu kita ubah jaraknya 6 mm. Oke, rumus yang sama ya. C sama dengan permitivitas ruang hampa dikali A atau luas penampang per D atau jarak antar keping 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 4 sampai ubah ke meter kuadrat ya per 6 kali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya 5,9 dikali 10 pangkat min 13 farad atau 0,59 picofarad. Lalu coba kita lihat benar enggak ya? Coba dulu yang samping kanan. Ya benar ya, hasilnya 0,9 kali 10 pangkat 13 ini perhitungannya. Lalu juga, nah, oke. Sekarang kita coba bukan lagi. Untuk dengan luas penampang yang sama, tapi dengan jarak antar kepingnya kita ubah ke 8 ya ke 8 mm. 8 mm atau 8 kali 10 pangkat 3 meter ya. Itu dengan luas penampang yang sama yaitu 4 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Jadi kita masukkan rumus yang sama, C sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan A atau luas penampang per D atau jarak antar keping 8,85 kali 10 pangkat 12 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 4 per 8 kali 10 pangkat min 3 dengan hasil akhirnya 4 dikalikan 4,425 kali 10 pangkat min 13 farad atau 0,44 picofarad.
Ini ya, coba hitungannya. Nah, 4,45 kali 10 kali 13 farad. Sudah lumayan jelas ya. Kemudian teman-teman bisa mengerti, kita sama-sama belajar juga. Sekarang kita coba yang dengan tegangan yang berbeda. Di sini saya kan pakai 1,5 volt aja, soalnya yang nilainya pasti di sini 1,5 volt dengan rumus C sama dengan Q per V. Jadi yang ini yang awal, Q itu C itu kapasitor kapasitor, farad dan 1 farad, lalu Q per Q yaitu muatan listrik yang disimpan dan satuan volume dan dari potensial kedua ujungnya. Volt ya, volt. Jadi akan kita pakai hitungan master aja. Bentar. Volt. Ini kita pakai kurikulumnya. Ya nggak usah dulu deh, kita 400 mm kuadrat. Sorry. Jadi dengan top charge-nya atau di sini kita nggak usah ubah deh ya, biar nggak ada perubahan bagaimana. Jadi aduh, misalkan bisa C sama dengan Q per P. Kita masukkan 0,66 per 1,5. Kita hitung 0,66 dikali dibagi 1,5. Ulang. Sudah ketahuan dong tadi. Oke. Kita ubah deh. Kita ubah. Ada berubah ini. Kita pakai 2,04 aja ya. Kita cari yang keluarnya 2,04. Nah nih. 2,04 angka favorit saya. Jadi C sama dengan Q dibagi P, jadi 2,04 dibagi 1,5. Sudah hitung 2,04 dibagi 1,5. Hasilnya ada 1,36 farad. Sehingga di sini farad. Betul, 1,36 picofarad ya. Nah, sekarang juga kita mau lihat nih, kalau misalnya ini separation, ini biar angka terpilih, dan plate areanya atau luas mampangnya kita ubah, kita otak-atik itu apa sih perubahannya? Jadi kalau kita ubah, kita jangan lihat yang ini dulu, kita lihat ini. Apa namanya, electric field-nya ini semakin banyak ya, semakin rapat kalau diubah separation-nya. Tapi kalau plate area-nya yang diubah, dia untuk apa namanya nih, hasilnya kita masukkan dulu aja bar-barnya. Jadi kayak energi positif negatifnya dia semakin dia mengikuti luas penumpang ya, semakin kita perluas area semakin banyak energinya. Nah, untuk apa namanya, untuk electric field-nya dia tidak merubah kerapatan mereka, cuma jumlah semakin
sedikit semakin mengikuti luas penampakan juga. Oh, itu belum tunjukin ya perhitungannya untuk yang 1,3 Farad itu. Bentar. Nah, ini Q sama dengan Q per V 2,04 per 1,5 2,36 itu sekian dari aku. Nanti jangan bikin sama teman-teman. Tapi jangan Kak Fani. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan mengukur tegangan baterai saat baterai masih 0 volt dan berapakah tegangan dari kapasitor tersebut. Di sini saya akan mengukurnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa ketika baterainya masih 0 volt, maka tegangannya juga masih 0. Selanjutnya saya akan menaikkan tegangan baterai, serta kita akan mengukur tegangan dari kapasitor tersebut. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi dari top flat charge sama energi yang tersimpan. Di sini saya akan menaikkannya ke 1 volt. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa pada plat papannya ini sudah terdapat muatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Nah, pada top flat charge-nya ini mempunyai nilai sebesar 0,24 picocoulomb dan pada store energi atau energi yang tersimpan itu 0,09 picojoule. Nah, begitupun ketika tegangannya saya naikkan lagi menjadi 1,5, maka top flat charge sama energi yang tersimpan ini juga akan semakin besar. Di sini kita dapat melihat nilainya juga. Dan sebelum itu, tegangan dari kapasitor ini bernilai 1,500 volt atau 1,500 volt. Itu untuk 1,5 volt tegangan dari baterai. Nah, kalau untuk 1 itu tegangannya 0,800 volt. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada electric volt-nya ini. Nah, di sini adanya arah, di mana arahnya itu selalu ke bawah. Nah, selanjutnya jika kita putuskan rangkaian, maka tidak ada arus yang mengalir. Nah, begitu teman-teman. Baik itu pada top flat charge sama energinya juga itu bernilai 0. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang light bulb, di mana kapasitor dalam PET simulasi. Nah, pada rangkaian ini ada sedikit perbedaan, yaitu di rangkaian ini terdapat lampu. Pertama kita nyalakan top PET changer-nya, lalu store energinya, dan electric feed-nya untuk garis medan listriknya. Setelah itu, kita mau mengukur tegangan pada rangkaian tersebut. Di sini kita pakai 1,5 volt. Baik, untuk rangkaiannya tegangannya sudah sesuai dengan
1,5 volt pada rangkaian. Setelah itu, setelah mengatur nilai tegangan, kita hubungkan dengan rangkaian yang ada lampu. Nah, di sini terlihat lampu menyala. Menyala dengan cepat lalu redup kembali. Untuk yang rangkaian tersebut, kita diminta untuk mengukur nilai tegangan setelah lampu menyala. Jadi rangkaiannya seperti awal yang tadi, lalu diberi tegangan 1,5 volt, lalu dilihat energi yang disimpan. Energi pertama pada rangkaian yang berisi baterai dan keping ini 0,34 joule. Nah, setelah dipindahkan pada rangkaian yang berisi lampu, energi tersebut mulai berkurang lama-kelamaan dan menjadi 0. Begitu juga dengan tegangannya, menjadi 0 volt. Jadi nilai tegangan makin lama makin berkurang, energi yang tersimpan dalam kapasitor juga akan berkurang. Begitu juga dengan muatan dan garis medan listrik yang berada di sini. Seperti yang kita lihat bersama, pertama garis listriknya banyak dan berdempet, namun saat lampunya menyala, garisnya mulai berkurang sehingga habis dan keping lempengannya kosong. Untuk selanjutnya, tentang fungsi kapasitor. Nah, kapasitor di sini untuk menyimpan energi. Sebelum digunakan, energinya disimpan. Jadi, energi yang disimpan ini mempengaruhi terang lampu yang menyala. Jadi, kapasitor itu komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang berfungsi untuk lampu yang menyala. Jadi saat lampunya mati itu elektronnya berpindah sehingga energi yang berada di dalam sini mulai berkurang secara perlahan. Dari eksperimen tersebut, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan baterai yang diberikan, maka semakin banyak pula muatan atau semakin besar pula muatan yang ada. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga mudah dipahami dan bisa membantu. God bless.